Jika popularitas dan kesibukan syuting menggambarkan sukses, maka Ibrahim Al-Kathiri menikmatinya sejak dini. Di usia 2,5 tahun, hidupnya sudah begitu banyak diguyur rezeki. Rumah mewah, kendaraan bagus, barang-barang mahal, dan masih banyak relung-relung kesenangan lain yang bisa dinikmati Baim. Berkali-kali lipat limpahan rezeki yang didapat dari dunia hiburan, menempatkan namanya di posisi paling atas sebagai bintang cilik dengan bayaran termahal. Tapi sering bertambah usia, segala jerih payah Baim hilang satu persatu. Dulu per episode hampir 15 kok. 15 juta. Stripping, Pak. Stripping berarti hitungannya kalau sebulan 30 dong. Sehari se-episode. Sehari se-episode kan? Iya. Ngeluarin kalkulator sakti saya bentar. Saya boleh hitung. Harusnya Pak, mobilnya ada, Pak. Tabungannya harusnya ada. Harusnya mah tabungannya ada, Harusnya mobilnya ada. Harusnya ada. Ya kan? Harusnya Hidup ada udah banget. makmur, Harusnya ada banget. punya tanah 1 kecamatan Kemang. Itu kan tabungannya kan luar biasa. Coba bentar ya, 30 kali 15 juta. 15 juta. 450 juta. 1 bulan. 1 bulan 17 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan, dengan penghasilan ratusan juta dalam waktu cepat, Baim seharusnya sudah hidup enak dengan menikmati banyak aset dan tabungan berlimpah. Tapi baru-baru ini terkuak bahwa uang hasil jerih payah Baim selama syuting dahulu diduga dibawa kabur oleh ayah kandungnya sendiri. Ironisnya, nominal uang tabungan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Harusnya lu punya tabungan 16,2 miliar. Yes. Sekarang harus. itu udah penghasilan udah bener-bener pengeluaran setengahnya. Mau dipangkas lagi lebih ya udah 10 miliar. Aku nih ya Om ya, terakhir hartaku depan mata yang aku lihat, aset depan mata yang punya aku yang emang aku tahu itu cuma ada rumah 2 dan yang satu dijual sama aku 1,5 M. Dan yang satu sampai sekarang masih ada belum dijual. Dan itu suratnya dibawa sama kalau nggak salah nenekku, siapa aku lupa. Aku jujur nggak tahu surat rumah itu di mana ya. Karena sekarang ini rumah. Hah, rumahnya mana? Aku ada rumah di Jakarta sini. Bukan. Bentar. Aku ada rumah 2. Pelan-pelan. Rumah 2. Yes. Rumah 2, satu di Jakarta, satu di Jakarta juga, Oh. satu Babakan. Aku ada rumah 2 di Jakarta. Dua-duanya Jaksel. Dua-duanya Jaksel. Belum diketahui pasti apa alasan sang ayah tega membawa kabur tabungan miliknya. Hanya saja, setiap kali Baim meminta uangnya kembali, tapi jawaban dari sang ayah membuat Baim benar-benar terhentak. Namun yang cukup membuat Baim begitu terguncang, sebagian aset rumah yang konon menjadi hasil jerih payah selama syuting diduga telah lama dijual ayahnya. Yang maksudnya nih kata-kata dia mana? Itu yang dia bilang duitku ditabung buat kebutuhan sekolahku. Aku bilang apa sih? Karena aku nggak ngerasain sama sekali di situ Dan. Sama sekali nggak ngerasain aku di situ. Dia jual rumah itu. Setelah itu aku masuk pondok waktu itu sih ingatku. Aku masuk pondok itu rumah itu udah dijual. Ya oke lah aku masih pondok itu aku ngerasain, tapi masa aku mondok 2 tahun di Solo itu 1,3 M habis kan nggak mungkin. Aku masuk pondoknya 20 juta doang. Sekarang gimana mau patuh kalau taat? Bahkan aku aja diblokir. Wah. Aku udah nggak ada kontakan sama sekali nggak ada. Sampai saat ini, Baim tak bisa menghubungi ayahnya. Kabar terakhir, sang ayah berada di Australia, namun sayang seluruh komunikasi mereka terputus. Sementara rumah yang konon dijual dengan nilai 1,3 miliar rupiah, kini telah beralih fungsi, sebagian menjadi rumah kontrakan, sebagiannya lagi menjadi tempat usaha pulsa. Nah pemirsa, saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di daerah Situ Babakan, tepatnya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan seperti inilah penampakan rumah yang disebutkan sebagai rumah artis cilik yaitu Baim. Dan kita bisa melihat sekarang kondisinya seperti ini pemirsa. Ada 3 ruko di sini dan ternyata memang sekarang sudah dijadikan tempat berjualan seperti counter dan juga sebuah warung gitu. Namun yang kita lihat juga di sebelahnya masih dalam keadaan yang tertutup begitu. Kita nggak tahu ini dijadikan tempat berjualan apa, dan kita akan mencari informasi lebih lanjut lagi dari keterangan warga dan juga Pak RT di daerah ini. Ada informasi ini nggak Bu? Dulu mungkin pemilik kontrakan ini bilang kalau misalkan yang ngejual rumah ini tuh bapaknya Baim. Kurang tahu ya. Cuma taunya katanya dulu ini punya bayi cilik katanya gitu. Terus pindah, dijual apa nggak tahu gimana. Tadinya sih rumah, terus dibikin kontrakan-kontrakan. Tapi berarti emang ada informasi itu ya? Untuk mencari tahu informasi lebih dalam mengenai status kepemilikan rumah serta proses penjualan rumah masa kecil Baim,
tim insert investigasi pun menemui RT setempat dan pengakuan RT pun cukup mengejutkan. Mungkinkah rumah tersebut dijual secara diam-diam tanpa sepengetahuan Baim? Oke, mungkin dulu pernah dengar kalau misalkan ini tuh ternyata dulu rumahnya Baim Cilik. Dikasih tahu siapa Mas? Saya dulu rumahnya situ, Pak. Temennya dia dulu. Oh gitu. Iya. Berarti seumuran sama Baim? Nggak, kurang tahu dah. Baim sama Abah sih. Kira-kira tahun berapa itu Mas? 2015-an. 2015 masih di sini ya Iya. berarti. Tapi pas waktu pindah ada informasi nggak? Enggak, langsung pindah. Langsung pindah aja, nggak ada bilang sama sekali ya? Iya. Oke. Tapi berarti ini sejak kapan dikontrak Mas? Dari 2017 apa 16 itu. 2017 ya paling segitu. Oke. Udah lama banget. Sekarang di sini ditempatin sama berapa orang Mas? Kontrakan? 3 kontrakan. 3 kontrakan. Ini kan udah pindah tangan ya, berarti udah dibeli sama orang. Iya, dari dia orang. Tapi pernah ketemu sama orang tuanya Baim atau Baim masih ke sini? Dulu doang. Dulu itu. Masih di rumah situ. Oh, masih rumahnya waktu Iya. belum dijual itu. Iya. Jadi pas Yang setahu saya yang sering mah Baim, kakaknya, bapaknya. Cuma kalau ibunya saya jarang-jarang ngeliat apa di sini ya gitu ya. Udah lama juga, sudah lama tuh tahun waktu itu kalau nggak salah Baim masih anak masih kecil apa dia waktu kayaknya menjelang SD dia pindah dari sini gitu tuh deh. Iya. Lama betul ya. Oh itu nggak pernah dah sama kita, nggak pernah ngobrol ke kita, nggak, ini kita nggak tahu sih ya. Ketika tahu katanya Baim rumahnya udah dijual, kita nggak ya udah itu aja. Kayaknya bagus juga, tetangga juga baik juga ya. Baimnya juga suka main sama anak-anak di sekitar sini. Ya kebetulan saya kan di masjid ya, kebetulan kadang-kadang orang tuanya juga suka ke masjid, kita suka ngobrol dengan orang tua Baim dan Baimnya gitu. Sekian tahun menyimpan cerita pahit dalam hati, Baim akhirnya tumpahkan semuanya. Walau berat hati, setidaknya Baim bisa bernafas lega. Namun yang cukup mengejutkan publik, bukan saja persoalan aset dan tabungan yang raib. Ia juga mengaku sudah lama tak dinafkahi ayahnya. Bahkan selama sekolah di pesantren, sang ibundalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ayahku sama mamaku nih nikah. Nikah terus cerai nih. Nikah lagi kan? Iya. Aku punya adik 2. Lucu banget, adikku cewek yang paling kecil. Oke. Terus cerai lagi. Cuman masalahnya yang nggak dinafkahin itu bukan cuma aku, Am. Adikku 2 kecil itu juga nggak ada dari dia. Akhir tahun 2022 aku sempet nelpon, aku minta duit sekolah aku mana. Udah waktunya beres PP. Aduh, abah nggak ada duit, Tim. Itu nggak masuk akal banget menurutku dia bilang kayak gitu. Pada akhirnya, sukses bukan hanya tentang ketenaran dan uang. Yang terpenting adalah tentang bagaimana seseorang bahagia sebagai dirinya sendiri. Pada Baim Al-Katiri, kendati apa yang dilakukan sang ayah teramat menyakitkan, tapi Baim tak menaruh dendam sedikit pun. Baginya, 1000 kesalahan tiada artinya bila dibandingkan dengan 1 kata maaf. Barangkali inilah yang membuat Baim tidak menutup kemungkinan untuk membangun komunikasi yang baik dengan sang ayah. Ya makanya aku di sini cuma mau ngasih tahu lah, kayak kalau emang kalian ngerasain, karena nggak mungkin aku doang yang ngerasain kayak gini, pasti banyak dong orang lain di luar yang ngerasain yang aku rasain sekarang. Kalau kayak gitu ya cuma 1 doang, kalian nggak bisa benci kayak itu, nggak boleh. Benci itu nggak boleh loh. Tapi ya buktiin aja kalau lu bisa tanpa dia gitu loh. Kalau emang dia nggak mau bantu, ya udah lu harus bantu diri lu sendiri. Tanpa harus membenci, menghina. Wah keren. Menghina. Lepas dari kisah Baim Cilik, seperti apa juga cerita di balik lagu-lagu almarhum Chrisye yang terus hidup sepanjang masa. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.